Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas salah satu koin yang sedang diperbincangkan gitu ya, ataupun kontroversial lah. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja ya, dimana sekarang ini gue buka di Exchange Gate IO dan yang bakalan gue bahas per hari ini adalah koin Bitget Bryce. Nah, jadi ini koin yang sedang ramai sekali diperbincangkan ya, yaitu koin Bitget Bryce. Langsung saja nih kita cari dulu koinnya. Nah, di mana beberapa koin ini ya, ini hijau-hijau namun Bitgert sekarang turun 20,40%. Sebetulnya gue ingin membahas koin Bitgert ini dari kemarin-kemarin ya, berhubung ya gue ada sedikit kendala lagi. Makanya gue baru bikin video sekarang ya, jadi tanggal 2 ini udah rame banget ya, di YouTube pun gitu udah rame lah yang ngebahas dari Bitgert Base. Mungkin di sini gue hanya sedikit menambahkan saja atau mengulas ya, karena dari setiap pembahasan itu berbeda-beda pendapatnya. Dari pendapat konten kreator yang lain itu bagus-bagus ya. Jadi semuanya masuk logika lah. Mungkin di sini gua hanya sedikit mengulas kembali saja. Oke, jadi langsung saja kita cek dulu dari chartnya seperti apa nih Bitget Price ya. Nah, untuk dari chart Bitget Price nya ada 3 candle merah di mana ini sempat nanjak gitu ya ini. Ini merah dan sekarang pun masih merah nih. Ya, jadi di sini tuh sedikit gue ingin gimana ya sebetulnya ini antara membahas lebih dalam atau enggak gitu. Jadi di sini gue hanya sedikit menambahkan saja mungkin ya ketika melihat dari grup lokal maupun grup global itu sangat kecewa sekali ya dengan adanya postingan big announcement tanggal 1 ya. Di mana orang-orang sangat berharap di luar ekspektasi kenyataannya ya. Jadi harapan dari para holders ini ya kemungkinan gitu pada tanggal 1 ini dia bakalan listing di Binance ataupun mungkin Coinbase atau OKX bahkan dari Kraken sekalipun gitu ya. Ternyata postingannya hanya sebuah foto mobil ya. Jadi hanya seperti itu. Gara-gara hal itu, hal sepele menurut gua walaupun memang itu nilainya positif. Oke, jadi kenapa gue bilang hal sepele hanya sebuah pemberitahuan ataupun pengumuman saja itu langsung mengusir ya, bisa dibilang mengusir. Ada juga yang berkata bahwa tanggal 1 itu kita hanya menyaksikan candle merah ataupun tiang merah katanya. Wah, jadi di sini ada berbanding terbalik gitu ya. Di saat koin Bitget ini naik, banyak sekali orang-orang yang menanyakan kapan turun, gua mau serok. Di saat bantingan seperti ini, orang-orang malah menyalahkan Bitget Price gitu ya. Bukannya serok, malah diliatin gitu ya. Bahkan gue sendiri pun ya ini tidak menyarankan buat kalian ikut-ikutan serok karena semuanya ya balik lagi sama keputusan kalian masing-masing. Kalian mau cut loss ya silahkan, uang-uang kalian di sini tidak ada yang namanya ditahan-tahan gitu. Kamu nggak boleh gitu cut loss di Bitgert, kamu harus hold. Nggak seperti itu ya. Kalian mau cut loss, kalian mau tambah muatan, kalian mau jual semuanya yaitu silakan gitu ya. Di sini tidak ada larangan sama sekali dan gua pun tidak menyarankan gitu buat kalian ikut-ikutan serok koin Bitgert. Cuman kalau gue jujur ya, gue masih tetap percaya sama Bitget. Bukan berarti gue membanggakan koin Bitget Price. Bukan hanya koin Bitget Price. Di beberapa token ataupun koin yang menurut gue bagus potensi kedepannya itu gue serok. Ketika turun gue serok. Dan sekali lagi di sini gue ingatkan, seroklah pakai uang beku ya. Jangan cuma dingin, apalagi uang panas. Kalau bisa uang beku gitu ya. Jadi kenapa gue bilang uang beku? Kita serok pakai uang dingin aja udah aman gitu ya. Apalagi pakai uang beku. Wah, jadi kita nggak terlalu terburu-buru itu yang pertama. Yang kedua juga tidak akan terlalu kecewa. Gue sendiri gue nggak kecewa ya dengan adanya postingan dari akun Twitter BitGetBuys itu semalam. Dia hanya memposting foto mobil. Jadi itu menurut gua itu adalah salah satu utilitas di dunia nyata ya. Jadi manufakturnya bagus sebetulnya. Cuman orang-orang terlalu harapannya besar ya. Gua pun sama harapan gua besar, tetapi bukan berarti kita bisa mendapatkan hal yang besar itu dalam waktu singkat. Tidak seperti itu ya. Jadi ini gua hanya sedikit curhat aja berbagi pendapat gitu ya. Inilah pendapat gua gitu. Kita juga nggak tahu ke depannya toh apa 2030 apa 2040 gitu suatu saat kita bisa membeli mobil itu menggunakan koin Bitget Price ya. Kita nggak tahu juga gitu. Tapi sekarang inilah ya udah terjadi gitu ya. Nasi sudah menjadi bubur. Cuman balik lagi buat orang-orang yang sudah cut loss yaitu terima nasib gitu. Dan buat orang-orang yang udah serok pun ya silakan terima nasib juga. Kita nggak tahu ke depannya. Kita hanya bisa menebak-nebak saja gitu ya bahwa ke depannya Price ini bakalan begini, begini, begini. Ya cuman kita tidak harus menggantungkan hidup kita terhadap koin Bitget Price saja gitu ya. Kalau udah terjadi seperti ini ya mau gimana lagi gitu ya. Itu keputusan developer dan menurut gua keputusannya sangat baik ya. Dia ingin mengembangkan
dari Bitget ini lebih ke dunia nyata. Itu menurut gua ya, tanggapan gua hanya seperti itu, karena kalau dari sebuah listingan contoh begini, Bitget listing di Coinbase, harganya ngepump, dar gitu kan. Udah gitu orang-orang take profit, turun lagi, listing lagi di Binance misalkan gitu kan, naik lagi ngepump, terus gak listing, ya udah mati. Kan maksudnya dari developer ya mungkin dia tidak mau mati konyol ya, tidak mau mati seperti itu aja. Jadi ketika memang dia listing di Coinbase itu naik, ketika turun dia listing lagi di Binance, turun lagi, itu hal yang wajar naik turun ya. Namanya orang-orang ketika cuan ya take profit gitu, bukan di saat hijau kita serok, di merah kita sell gitu ya ataupun jual. Cuman mungkin Bitget ini ingin jauh lebih mengembangkan lagi supaya orang-orang tahu gitu ya, Bitget itu bukan hanya sekedar hype di dunia maya saja, tapi nggak mempunyai utilitas dunia nyata ya, maksudnya ke arah sana. Itu tanggapan gue pribadi saja ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke akun Twitternya. Oke, sekarang gue sudah masuk di akun Twitter Bitget ya. Nih kalian bisa melihat sekarang total followersnya itu sudah 183.000 ya. Walaupun memang banyak orang-orang yang kecewa, tapi ujung-ujungnya banyak yang follow juga. Dan gue rasa ini banyak banget yang masuk lagi gitu ya ke Bitget. Nah, di sini ini ada sebuah event ya dengan Bitmart nih. Ini event terbesar ke-36 di dunia katanya. Oke, langsung kita translatekan. Nikmati Bitmart Crypto Night dengan Bitget. Kami sangat senang mengumumkan bahwa Bitget adalah salah satu CEO host dari After Party token 2049 kami, blockchain tanpa biaya pertama. Nah, ini ada waktunya tanggal 28 ataupun akhir bulan sekarang ya, jam 18.00 UTC. Yang kedua, ini lokasinya adalah di 2 Front Avenue, Singapura. Jadi ini berlokasi di negara Singapura ya. Dan ini adalah salah satu big event di dunia, dan ini acara ke-36 ya. Kalau nggak salah kalian bisa masuk ke dalam sebuah artikelnya di sini, kalian baca-baca di sana. Oke, di sini 17 jam yang lalu dia ternyata telah diverifikasi oleh CoinMarketCap. Nah, jadi setelah begitu dia memposting foto mobil, ternyata banyak orang-orang yang kecewa, nggak lama dia menghapus, lalu dia memberikan good news menarik ya. Good news terbaik ini. Jadi Bitget sekarang diverifikasi oleh CoinMarketCap. Peringkatnya ke 221 saat ini, kami menuju top 100 dalam beberapa hari ke depan. Nah, mungkin kalau misalkan semalam ada postingan ini terlebih dahulu ya, orang-orang tidak terlalu kecewa. Karena udah terlalu banyak berharap sekali ya. Jadinya ya seperti itu langsung ada bantingan jeder ke bawah ya. Cuma itu nggak lama banyak yang serok lagi. Jujur gue pun semalam tambah muatan ya. Gue tambah muatan, tapi ya karena gue masih yakin dengan Bitget gitu ya, makanya gue tambah muatan. Kalau gue nggak yakin ya udah gue tinggalin juga gitu, tapi gue masih yakin. Nah, di sini di CoinMarketCap nih kita balik lagi, di mana nih ranknya ada ke 221 ya, dan bahkan sekarang udah naik lagi, dan dia pun udah centang biru. Cuman di postingan yang ini nggak ada ya, kalian silahkan cek di CoinMarketCap, itu udah centang biru juga, dan posisinya udah bukan di 221 lagi. Kalau nggak salah tadi gua cek itu di 216 ya, artinya kan udah ada peningkatan. Ini hanya dalam satu malam saja gitu dari Bitget yaitu telah naik peringkat. Dan di sini ini ada sebuah 17 jam yang lalu ya. Nah, di sini ada sebuah postingan mengenai postingan mobil semalam. Bitget selalu untuk komunitasnya. Setelah membaca semua tanggapan Anda tentang memasuki dunia EV, kami ingin masukkan Anda membangun EV yang lebih besar. Nah, ternyata di sini orang-orang yang memilih itu lebih banyak ya. Tetapi kenapa semalam itu banyak yang ngedumel? Ini kalian bisa melihat yang yes itu yang melakukan voting yes 78%. Yang no ini hanya 22%. Tapi kenapa semalam itu ambrol banget gitu ya, orang-orang banyak yang kecewa lah. Harapannya hanya Binance, Coinbase, Kraken, FTX atau pelisingan di bursa-bursa besar. Ternyata bukan pelisingan ya. Nah, di sini ada 17 jam yang lalu, jadi postingan yang mobil itu telah dihapus. Di sini ini dia mengeluarkan pengumuman kembali. Desainnya belum final dan hanya digunakan untuk tujuan visual. Ya, jadi ya dia mengalihkan lah ya. Ini mengalihkan ya supaya tidak terlalu rame mungkin, makanya dia langsung menghapusnya, dan dia beralibi seperti ini, desainnya belum final katanya ya, dan itu tujuannya hanya digunakan untuk visual saja atau ngasih desain lah ya, kurang lebih itu ya, ini desainnya loh gitu untuk mobil saya ke depannya, nanti project Bitget ini akan bekerja sama atau seperti apa gitu. Padahal itu bagus loh ya, itu menurut gua bagus gitu, karena Bryce lebih mempunyai utilitas ke dunia nyata ketimbang dia hanya sekedar di dunia maya saja gitu ya. Kita memiliki koin Bitget berapa miliar pun ya, kita cuma bisa nonton saja ya, termasuk saham pun sama ya. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika mempunyai utilitas di dunia nyata. Tetapi ternyata orang-orang banyak sekali yang kecewa dengan adanya announcement ataupun pengumuman seperti itu. Wah, itu sangat disayangkan sekali ya. Makanya di sini ditarik lagi sebuah postingannya lalu digantikan dengan postingan yang ini. Namun gue sangat setuju dengan akun Twitter Bitget Community. Dia melakukan postingan seperti ini. Orang-orangnya yang jelas bergantung pada kesuksesan mereka di sekitar Binance.
Ini seperti tidak ada Binance, tidak sukses. Binance dulunya adalah awal yang kecil dengan impian besar hingga seperti sekarang ini. Catatan, Binance tidak bergantung pada kesuksesan pada siapapun saat membangun, tetapi hasilnya berhasil. Begitu juga dengan Bitgert meyakini. Nah, jadi di sini ini gue sangat setuju ya. Ini sama persis lah dengan orang-orang yang melakukan hujatan gitu ya di akun Twitter global Bitgerbase ini. Walaupun memang nggak terlalu paham gue dengan bahasa Inggris, tetapi adanya dengan bantuan Google Translate itu adalah salah satu jalan ninja gue gitu ya untuk bisa mengetahui apa sih percakapannya. Gue bela-belain copy paste gitu ya untuk melihat percakapan. Ternyata orang-orang itu sangat kecewa banyak sekali ya di grup global. Akhirnya banyak juga orang-orang yang di mute, ada juga yang di ban gitu ya. Jadi ini gue sangat setuju ya, orang-orang yang jelas bergantung pada kesuksesan mereka di sekitar Binance. Ini seperti tidak ada Binance tidak sukses. Betul sekali ya. Karena banyak orang-orang yang berharap ketika Bitget ini bisa ke Rp1 dengan catatan dia harus listing di Binance. Itu tidak menutup kemungkinan, betul juga. Tetapi di sisi lain bukan berarti Bitget ini tidak listing di Binance tidak sukses. Enggak seperti itu loh ya. Enggak seperti itu. Jadi bukan berarti Bitget ini harus listing di Binance saja gitu. Nah, ketika dia listing di Binance gitu ya, ternyata dia nggak mencapai ke Rp1, mau seperti apa, itu akan lebih kecewa lagi gitu ya. Makanya gua harap sih ya buat teman-teman semua nih yang menonton video ini, bukan berarti gua menggurui, bukan berarti gua menasehati, bukan juga gua lebih paham, gua lebih pinter, tidak. Ini gua hanya sedikit berbagi pendapat saja ya. Jadi menurut gua ya kita ikutin saja prosesnya, apapun keputusan developer itu menurut gua yang terbaik ya. Kita hanya sebagai holders ya kita bisa ngapain sih gitu. Belum tentu kita komentar aja didengar sama Mr. Gate gitu ya, salah satu CEO dari Bitgerbase ini. Ya udah kita ketika masih yakin ya udah ikuti aja prosesnya. Tapi ketika kita sudah tidak yakin dengan Bitgert ya, menurut pandangan kalian Bitgert ini buruk, scam gitu ya, koin enggak jelas gitu ya, mau di-cut ya silakan gitu, mau tinggalin tinggalin, nggak ada larangan juga gitu ya. Ini hanya sebuah opini gue pribadi saja sih ya, dan selebihnya balik lagi sama diri kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai koin Bitget Price. Apabila kalian mempunyai opini pribadi masing-masing, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan di sini gue meminta maaf apabila ada kata-kata gue yang salah dan menyinggung perasaan kalian semua ya. Gue meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian dan gue tidak ada bermaksud ataupun mempunyai tujuan untuk menggurui kalian, menasihati, itu tidak ada sama sekali ya. Gue di sini sekali lagi hanya berbagi opini, hanya berbagi pendapat gue pribadi saja. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.